Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu alazim. Yang kami muliakan orang tua-tua kami, sesepuh-sesepuh di dalam masyarakat kita ini, yang kami muliakan para alim, ulama, para buya, para bumi, para ustaz, para imam, para khatib, para bilal, yang kami hormati pemerintah setempat, Bapak RW, Bapak RT, yang kami hormati seluruh komponen masjid, pembina, penasehat, pengurus, yang mulia qari kita, yang kami hormati ibu-ibu majelis taklim, rekan-rekan para pemuda, para remaja, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan hikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik Bapak dan Ibu yang terhormat, kalau kita baca sejarah halal bihalal ini panjang Pak. Karena mulai dari Nabi Adam sampai anaknya Qabil dan Habil, sampai pada Nabi Yusuf dan lain-lain, sampai kepada Rasulullah, pertengahan Islam atau awal dari bangkitnya Islam, pertengahan Islam sampai hari ini, atau panjang sejarahnya. Kita coba ambil secuil-secuil kecil Pak. Pertama Bapak dan Ibu, Rasulullah ingin menyatukan umat di Mekah. Ingin menyatukan umat di Mekah. Tapi tidak bisa Pak. Malah Rasul disudutkan. Rasul diblokir. Rasul tidak boleh bergerak. Berbagai upaya dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak bisa. Kenapa tidak bisa Ustaz? Watak orang Mekah waktu itu keras. Keras. Jadi kalau kita bawa pada diri kita, kalau orang wataknya keras itu Pak, memang susah Pak. Kalau orang kampung nyebutnya Korea Kepalo. Jadi orang Korea Kepalo kok payah diajak Pak. Dijauhi payah juga. Dokek menyipaknya jauh. Menggunjungnya Pak. Itu orang Korea Kepalo. Itulah yang dihadapi oleh Rasulullah di Mekah. Berbagai cara. Akhirnya difitnahlah Rasulullah, dihasutlah Rasulullah, macam-macam. Ini mohon maaf minjem. Ini dianggap maulidin Nabi, tempat Rasulullah lahir. Ini mohon maaf rumah Abu Lahab. Ini Masjidil Haram. Berangkat Rasulullah, berangkat sholat subuh. Bilal bin Abi Rabah azan. Bilal itu maknanya anak muda, suku Arab Badui, orangnya hitam, tapi suaranya merdu, suaranya malangkiang bak kecil orang awak.
Makanya kalau ada pengurus besok cari muazin yang suaranya lantang. Bilal itu azan mak dan ayah dua tempat. Satu di Bukit Safa, yang kedua di Atiato. Itu terdengar suaranya ke Mina tempat Jamarat. Lebih kurang 4,5 kilo. Ada mengatakan 5 kilo. Atadanga suara Bilal. Dah pakai mic dah, Pak. Kok kan dah ada dulu, mana ada kini je dah. Makanya yang azan tu yang keras suara. Allahu Akbar. Oh, kami tidak mau suara kayak gitu, Ustaz. Kami iramanya agak modern, boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dongak ke mana-mana. Kalau di kampung-kampung yang azan tu kan yang tua-tua, baterainya rasa. Allah. Kadang-kadang amak-amak tu bertanya, lazan orang entahlah. Tapi orang tu lah masuk ya. Tentu ya nak kandungan baterai lah suak. Paham Bapak Ibu? Yang kuat suara. Nah, Bilal azan, Rasulullah berangkat. Pas lewat Rasulullah tu di rumah Abu Lahab. Dulu Mekah tu tidak seperti sekarang luasnya, lewat pekarangan lapangan, enggak. Dulu tu batu-batuan di sela-sela batu. Namanya Mekah itu dulu Ummul Qura, induk kampung. Ka'bah berada di lembah, kiri kanannya adalah batu-batu. Lewat Rasulullah, Abu Lahab naik ke atas loteng. Diludahi Rasulullah. Pertama kone sebelah kanan ditengok. Oh, ayah ludah. Alhamdulillah. Tengok kata, nampak ni apanya Abu Lahab? Apa? Senyum Rasulullah, Pak. Yang kedua, kena lagi. Yang ketiga, kena lagi. Itu hebatnya Rasulullah, Pak. Yang keempat, 5, 6, tak kena lagi. Tanya Rasulullah, Umar, labai ya Rasul, aina abi? Mana apa yang petang tu? Menua ya Rasul? Siapa tu ya Rasul? Abi Lahab. Wal marid domam ya Rasul. Domam, iya. Balik Rasulullah ke rumah yang iya bang. Jadi panggil yang laki kabinyi itu tak kini. Jadi pak sajak dulu. Bu. Laki bu le panggil yang tak. Sekali-kali bu tengok julah HP laki tu. Ambo kadang-kadang tengok apa-apa kok curiga je nengok kadang-kadang. Kadang-kadang ya yang tunggu abang ya dekat jembatan. Kek bini uang bayar yang pak. Kek bininya apa kau ayah kau nya dia mah. Pindah di Siko dapat di kampung kami. Kalau sini saya rasa lebih parah dari itu, Pak. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kata Rasul, ada buah kurma yang ya Rasul, qalil. Tolong mungkui jo sapu tangan ambo dengan orang sakit. Siapa yang sakit? Itu Bapak kita. Abu Lahab yang meludahi Rasulullah. Beliau yang pertama sekali. Abu Jahil, Abu Sufyan, dan lain-lain. Belum ada nengok, Pak. Begitu lunaknya hati Rasulullah. Ibu yang selalu wirid, arisan, yasinan, majelis taklim, dasa-dasa, dalam seminggu tuamu 3 kali, yang 4 kali. Kini bertanya amu ke ibu. Ibu kalau diludahi orang sekali, jadilah. Dia sanggup menyebut Alhamdulillah. Bu, coba angkat tangan, siapa sanggup dan coba sekali ya. Rasulullah Pak, itulah yang diterima. Duduk Rasulullah i'tikaf dekat Ka'bah. Tidak aman, dilempari dengan kotoran onta. Dagang Rasulullah di pasar Ukas. Dulu namanya dekat Masjidil Haram itu pasar Ukas. Kalau awak dari Musaji itu pasar. Kalau dulu namanya di orang kampung awak pasar Seng. Amo berangkat 2007 ke Makkah, ada pasar Seng tu. 2008 ada jo. 2009 hilang pasar 3 Seng. 2010 sado-sadonya hilang pasar tak ada, Seng tak ada. Itu nama pasar Ukas dulu, tempat musabaqah oleh Abu Lahab, Abu Jahil dan Umar. Dagang Rasulullah tak juga boleh.
Jadi mak dan ayah susah, kerasnya watak orang Mekah di kala itu, sangat-sangat susah. Sampai-sampai Rasulullah dibaikot, tidak boleh keluar dari rumah, tidak boleh keras-keras baca Al-Quran, tidak boleh keras-keras. Hingga Abu Lahab kadang-kadang ngomong dia sama Abu Jahil, bang, ada apa bang? Jangan kita dekat Muhammad ya, nanti kita hancur. Suara Al-Qurannya sadu. Berapa lama bang? 2 minggu. Jangan kita dekat Muhammad 2 minggu. Nanti kita terayu dengan Al-Qurannya, malu kita sama anggota kita bang. Abu Lahab, Abu Jahil pak, janji tidak mau dengar Al-Quran. Akhirnya tidak juga bisa, tidak sampai 2 minggu, baru 3 hari, Abu Lahab dan Abu Jahil tak tahan, datang ke rumah Rasulullah mendengar Rasulullah baca Al-Quran. Itulah hebatnya Al-Quran, mukjizat Al-Quran itu membuat orang beriman rindu untuk mendengarkannya. Cuma di kampung awak kalau lewat jam seboleh ada orang baca Quran, bongi orang pak, marah orang. Cobalah nanti di kota-kota juga begitu, bacalah Quran jam 11 malam pakai mikrofon. Oi, alah. Bongi orang pak. Tapi kalau ada orang main band sampai jam 2 malam, tak ada orang marah doh. Mikrofonnya atau apa namanya speakernya, tak segodang itu doh. 2 meter tingginya. Apa sandal lo kayak kamar lo. Ya. Nggak ada orang marah pak. Dah sampai jam 2 malam berhenti bento, baru orang marah. Kenapa berhenti? Itulah hebatnya zaman sekarang. Coba keras. Akhirnya Rasul dengan sahabat hijrah ke Madinah. Belum sampai di Madinah, mak bapak belum sampai. Di gerbang udah disambut, tala'al badru alaina min saniyatil wada. Anak MDA bisa apa tidak? Bisa? Bisa baca tala'al badru alaina? Oke, mari kita baca 2, 3. Tala'al, kuat kan? Ragu-ragunya pak, ragu-ragu. Berarti guru ragu-ragu lah manja pak. Begitu, boleh. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Rasulullah disambut oleh Bani Qainuqa, Bani Nadir. Tidak satu suku, ada Islam, ada Majusi, ada Nasrani, ada umat Islam. Disambut Rasulullah pak. Maka menyambut para ulama, menyambut para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah yang datang. Sunat disambut dengan marhaban, berjanji dan lain-lain. Dia dengar rebana. Itulah pak. Makanya alhamdulillah kalau Buya Abdul Somad awak datang, disambut dengan zikir, disambut dengan tahlil, disambut dengan marhaban, berjanji dan lain-lain. Kalau mau datang tadi pak, nak ada orang namanya nyambut pak. Tui buat tiusa, dai bonasi ambuan, macam itu bah. Ya Ustaz, kau ni tadi disambut nak, mana lo nak do disambut awaknya. Itulah bergeser nilai, Jadi ibu bapa tiba di Madinah, tersenyum, masyarakat tersenyum, Rasulullah tersenyum. Kenapa? Membina kebersamaan dengan tidak membaca perbedaan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Surah Hujurat yang ke-13. Allah ciptakan kita laki perempuan bersuku berbangsa. Indonesia ada Jawa, ada Banjar, ada Batak, ada Minang, ada Melayu, ada Sunda, ada Aceh. Untuk apa? Lita'araf, untuk saling kenal mengenal.
Sampai hari ini mohon maaf Pak, kita Indonesia hancur-hancuran Pak. Kenapa? Karena tak mengindahkan kebersamaan. Konsep yo 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 yo, tapi awak ditikam-tikam juga Pak. Agama itu zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan. Agama bukan hanya sekedar konsep, tapi ungkapan perbuatan zahir dan batin Pak. Ini konsep tinggi gini, gini, kenyataannya ditikam juga. Hancur. Awak anda itu, dan untuk awak juga kakak. Madinah aman, tenang, damai. Ingin pula kita tenang, aman, damai. Gimana Ustaz? Resep dalam hidup fa'u'an. Lapang dada. Biar berjamaah, biar masyarakat, biar organisasi, biarlah siasah berpolitik, lapang dada. Biarlah orang menghasut awak, asajan awak menghasut. Biarlah orang menggunjing awak, asajan awak menggunjing. Biarlah anjing menggigit awak, asajan awak menggigit. Itu lapori mainnya dapat lapori. Coba hargai. Kita ini mak dan ayah menganggap pandai, pintar, kita yang hebat, kita yang bisa, semua kaya. Saya. Allahu Akbar. Bukankah iblis dihalau dari surga? Kenapa? Aba wastakbaro. Karena sombong dan takabur. Saya baca dalam kitab mak dan bapak. Ilmu wajib. Ibadah wajib. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Al-ibadah nurun. Ibadah adalah cahaya. Ada yang lebih tinggi dari itu Pak. Apa Ustaz? Al-akhlak. Akhlak Pak. Berilmu tidak berakhlak, tidak dihormati. Beramal, rajin berbuat kebaikan, tapi tidak berakhlak, tidak mulia. Makanya waktu tua awak dulu di kampung-kampung sekolah indah sampai mengaji ala kadarnya, tapi akhlaknya luar biasa, akur dengan orang. Anaknya 7, anaknya 9, damai hidupnya. Kita di kota ini anak 2, laki kerojo, bini kerojo, bacokak je lepas. Banyaklah pembantu kadang-kadang pun anak le bawa cokaknya lentala. Kenapa? Karena tidak ada suka maaf, saling salah menyala. Damai Rasulullah di Madinah secara ekonomi oke, secara politik oke, secara keamanan oke, secara kesehatan oke, secara sosial jadi aman. Mulai dulu Madinah itu namanya Yasrib, bertukar dengan Toiba, ditukar dengan Madinah, ditambah dengan Munawwarah, sehingga dari Yasrib menjadi Madinah Al-Munawwarah. Aman. Kenapa aman? Karena mementingkan konsep kebersamaan dengan tidak membaca perbedaan. Yang kedua, apa resepnya Ustaz supaya kebersamaan itu terjalin Ustaz? Resepnya mak dan bapak ibadah. Maka di Madinah terserah. Yang Yahudi silakan, Mas Nasrani silakan, yang Majusi silakan. Lana a'maluna walakum terserah. Ini rentetannya, makanya mak dan ayah kiranya ya ta'allaqu minas sama'i wal ardh, digantungkan Allah Ta'ala amal ibadat antara langit dan bumi. Satu, kalau tidak akur antara kita dengan kita. Yang kedua, bila amal ibadat tidak penuh dengan keikhlasan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud. Kita akur, bagus, kita harmonis, mantap, kita aman-aman Ustaz, iya. Habis Ramadan ini Syawal kita jalankan, buat niat. Saya akan menjadi ahli ibadat. Saya akan menjadi ahli tahajud.
saya akan menjadi ahli duha, saya akan menjadi ahli zikir, saya akan menjadi ahli Al-Quran, saya akan menjadi ahli jamaah, saya akan menjadi ahli taubat, saya akan menjadi ahli santunan anak yatim, saya akan menjadi menyantunkan orang-orang miskin. Cobalah. Jadi ada rentetannya Ramadan dengan amal ibadat, bukan musiman. Kalau hanya bapak dan ibu bagus dengan orang, ibadat putus, tidak bisa Pak. Tidak bisa. Amal ibadat banyak, tapi dengan orang tidak akur, tambah susah lagi. Itulah kadang-kadang elok laki bini, jo mintu tidak elok. Elok jo mintu je tetangga, tidak bersapu-sapu. Gara-gara dia telu ayam. Telu ayam 1000 matri, tidak elok-elok lah 3 tahunnya. La ilaha illallah. Kalau tidak akur, susah hidup mak ayah. Kalau akur, Allah Ta'ala mudahkan rezeki. Walau anna alal qura amanu wa taqaw la fatana alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk kampung imannya pokok, amal ibadatnya mantap, harmonis dengan sama hidup, la fatana alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah turunkan rezeki murah. Coba tengok orang pemurah tu Pak, mangga di depan rumahnya, kau lah berbunga, kau lah berpucik, kau lah tua, kau nak masak, tak berhenti berbuah tu Pak. Tapi kalau orang tak belok-elok tu Pak, tanam mangga di muka rumah, tahun pertama berbuah 5, ulun tua mangga tu le Pak, lah dibungkui je nampak di orang. Lah bungkui je nampak di orang. Awak rasa kadapek, begitu ditengok, tinggal plastiknya je lebar. Tahun kedua, 3, 4 tak berbuah lagi. Itu contoh Pak, contoh. Makanya tadi saya sampaikan Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya, bawa kepada pasir tandus, dijatuhkan dalam sumur tua. Pura-pura nangis abang-abangnya depan ayah. Ayah, adik awak mati ayah. Adik awak dimakan serigala ayah. Kau bajunya robek kami susah tadi menariknya ayah. Kau berdarah-darah. Ui. Timbul masuk penceklik. Tak dapat makan loh. Akhirnya pergi ke rumah raja. Minta bantu. Kasih kami gandum tuan. Kami lah payah hidup. Tak bayang dan Nabi Yusuf. Kau abang ambo mah, kau iya abang juga, aku iya juga. Aku nak mengiri ambo dulu, aku nak menghilu ambo dulu, aku menjatuhkan ambo dulu. Tapi Nabi Yusuf tidak ada badandam no Pak. Sekarang tuan-tuan makan dulu yo, makan dulu. Lah siap makan, aku baru ambo lagi yo. Lah siap makan, ayo masuk dalam gudang. Ale tolok memikul sagoni, 2 goni, bok lah. Artinya mak dan ayah, kalau silaturahim murah rezeki ya mak ayah. Jadi kalau nak belok jangan cuba lo lepak, jangan minta minjam nak dapat dah Pak. Pak deh, nggih, pinjam caku kemarin ya. Yang mana? Yang kemarin tak ada lagi, dah rusak. Yang tak gantung nak ke rumahnya macam kau rusak nanti Pak. Entahlah. Nah, kami tidak ada sini kayak gitu, kami akur-akur mantap. Buat amal ibadat yang ahli. Saya amal ibadat saya ahli kurban. Pokok tiap tahun kami ke sekeluarga itu kurban undima. Ustaz, ambo itulah Ustaz, ingin ambo nak kurban tu tapi payah benar rezeki kini Ustaz. Iko kadang-kadang ambo heran Pak. Honda tiap bulan 7 atui lunas. Mobilnya tiap bulan 3,5 juta lunas. Tiap bulan no Pak, tiap bulan. Kurban sekali setahun 2,7 juta atuinya anda tolok don ya Pak. Sekali setahun. Mobil tiap bulan lunas. Mobil Honda tiap bulan lunas. Kurban sekali setahun. Tak ada dosa. La ilaha. Itu kadang-kadang heran juga dengan orang kadang-kadang sebagian maknanya yang ke masjid indah, solat indah, puasa indah, kurban indah, santunan anak yatim indah. Mati nak masuk surga lah ya Pak. Entahlah. Coba.
ahli kurban. Ini suami, ini istri, untuk amak, untuk ayah, untuk anak, untuk menantu. Allahu Akbar. Ziyadatul mal. Allah akan ganti yang abang berikan itu. Oh, saya tak, Ustaz. Saya selepas Ramadan ini, amal ibadat saya supaya jangan hilang dengan Ramadan, Ustaz. Supaya ada tambahan terus. Saya ahli tahajud. Mantap. Fatahajjad bi minal lail. Lakukanlah tahajud malam hari. Oh, saya tak, Ustaz. Saya ahli duha. Lakukan. Tiap pagi Jumaat, tiap pagi Minggu, selesai maraton, selesai belanja. Lakukan duha. Ngambil wudu. Salat duha. Usalli sunatan duha rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca doa kita kabira walhamdulillah katsira. Baca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ayatnya apa, Ustaz? Tasraf yang dapat. Kalau bisa guru-guru ngajar, kalau bisa wasyamsi wa duhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha. Ndak dapat ganti wa duha wal laili iza saja ma wada'a rabbuka wa ma qala. Ndak lancar tukar qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ustaz, amo kalau qul ya kafirun tu di luar solat lancar ya Ustaz. Di dalam sembahyang mau putar-putar situ je ya Ustaz ya. Aduh, lo kiranya wala antum nama abatum wala antum nama abatum wala error kasetnya ganti kul huwallah boleh oh ndak bisa tu Ustaz lagu rogi cukup Fatihah sah ndak juga bisa matilah. Bapak Ibu saya tanya. Ada kita sakit berobat. Ada di rumah sakit umum, ada ke spesialis. Bayarnya beda apa tidak? Betul. Jadi gini ceritanya. Awak sakit, berobat awak ke klinik aja lah contohnya dokter umum itu. Dokter umum itu cerdas Pak. Cerdas Bu. Ilmunya banyak. Apa je jenis awak sakit pandainya mau be. Ada jatuh di jalan mereka, tak lupa kaki wak iko, cabik ko, misalnya ya ube dijahitnya, di 3 hari itu mengangur loh balik. Menceret awak, mau be kayaknya, insyaAllah aman, sampai hari menceret loh balik. Ada sakit gigi, ada apa Bu? Iko, dia nak lalu dia sakit kepala dia payah makan ni, tolonglah Pak Doktor, tolonglah. Ngango bahasa awak ngango, tu ngango tu. Ngango. Tak ada. Iya. Nah, senternya sekarang penakom. Ngango. Yang mana punya iko tokonya? Yang iko tokonya dia mak berdonyui kepala tu Pak. Malele ayo batu. Lam lele batu apa katanya? Sakit Bu ni ande. La jole malele sakit je kawan dia. Mama. Berbaringnya apa? Berbaringnya ibu disuntik. Lah tokoji pula pada suntik. Sabarlah Bu. Biasalah sakit 2-3 hari. Bertahun-tahun kita sehat. Nak belum seimbang itu. Biagenya ubek sadamo. Sampai macam. Udang-udang lubek tu Pak. Oh lu ni minum ubek tu lah. Apa kata akawa? Baca ro minumnya mata cakik mereka mata sangkang mereka. Belum minum dah stres. Akhirnya diminum jubek tu, diminum jubek. Lah 3 hari minum jubek dan bangkak pun tak hilang dah Pak. Kenapa Ustaz? Murah. Betul atau tidak? Berapa bayarnya? 30.000. Coba berobat ke spesialis. Ada apa Bu? Ada apa? Ini Pak Dokter, dah halah seminggu sakit. Coba ngango awak. Macam yang tadi jonya, tapi dah tokonya ada senternya. Oh itu lah. Ndak ada suntik Pak Dokter, dah apa-apa terbiasalah panas dalam gusinya itu. Nanti banyak minum yang hangat-hangat ya, kurangi yang dingin ya. Di toko indah disuntik indah. Dia kasihnya obat 3, kocik-kocik lah Pak. Ndak sampai macam no. 3 butir kocik-kociknya.
Berapa bayarnya? 300.000. Baru dua obek wak makan, dua baru obek dotelan. Yang bongkak hilang, yang sakit hilang. Nak dimakan kue kau makan, meja kau gigi, aman tak ada apa-apa. Kenapa Ustaz? Mahal. Logikanya, ibu bapak kalau ingin mahal di sisi Allah, jadilah dokter spesialis. Itu selama ini dokter apa saya Ustaz? Dokter umum. Kadang-kadang tahajud ada, kadang-kadang indah. Kadang-kadang baca Quran, kadang-kadang indah. Kadang-kadang ada duha, kadang-kadang ada indah. Kadang-kadang ikut korban, kadang-kadang indah. Itu dokter umum namanya tuh. Murah harganya. Lain jelas nak. Spesial. Mahal. Mahal. Makanya mak dan ayah, doktor mahal, lebih mahal lagi profesor, kena spesial. Bu, saya setelah Ramadan ini ahli qiraah, baca Al-Quran. Oh, saya tak pandai tu Ustaz. Okey, saya tak pandai baca Al-Quran, tapi guru yang mengajar Al-Quran tu saya yang mengaji tiap bulan. Itu. Saya tahun-tahun yang lalu nangis Bapak Ibu, nangis saya, ya Allah, kapan saya bisa berbuat baik sama guru-guru ngajar ngaji ya. Ya Allah, berikan aku rezeki ya Allah. Akhirnya saya buat musabaqah tilawatil Quran, guru-guru mengaji seriau. Guru ngaji mana? Yang ngajar di surau, yang ngajar di madrasah, yang ngajar rumah ke rumah. Tua kah dia, muda kah dia, laki kah, laki-laki aja, perempuan belum. Hadiahnya gimana Ustaz? Umroh. Umroh sih buat hadiahnya Pak. Dia bilang sama Umi, iya, ada enggak rezeki? Belum tahu Bang, coba tengok sedekah jemaah itu yang amplop yang disimpan itu. Coba buka, ada enggak rezeki? Dihitung, cukup Bang, oke, kita buat musabaqah. Jadi inilah jadi buah pikiran oleh mak dan bapak, guru TK, mak dan ayah. Masuk jam 8, balik jam 10, 2 jamnya Pak. Jam 9 naik cak rincingnya, rincing nomor 2 apa pun. Jam 9 naik rincingnya. Ya anak-anak kita istirahat ya. Ya Bu Guru, sebelum istirahat, mari kita buka kuenya. Buka kuenya, buka kuenya. Keluar pula 2 orang guru dari kantor bawa piring, buka kuenya, buka lah ponu lo piringnya Pak. Yuk anak-anak, sebelum kita keluar, mari kita makan terlebih dahulu. Sebelum makan, mari kita baca doa. Doa kita dipimpin kawan kita si Ale. Allahumma balik lana bima lojaktana. Parwi konyang, kain 3 hostel setahun, gajinya 1,5 juta sebulan. Guru ngaji di masjid di surau di rumah hintala Pak, togang wek jio kau Pak. Lihat tu wek jio sih kalau orangnya Pak, dah. Saya rasa, saya ini kan orang kampung, wek jio tu bahasa Inggris tu Pak. Saya kan orang kampung, saya rasa bapak-bapak ibu-ibu ini saya rasa orang kampung juga dulunya. Ya. Cuman kini gaya-gaya kota. Tegang orang lehernya, yo baca kaji, janganlah dikau main nak. Oh, jangan sentak-sentak juga. Entahlah. Anak pandai ngaji, anak pandai solat, anak pandai azan, anak pandai baca doa, solat jenazah. Pagi minggu tambah lagi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, didikan subuh. Gaji gurunya 250 sebulan ya Pak. Lah 3 bulan lo nak bayar-bayar dia pengurus. Oh ini mah. Bila kan dapat mereka itu haji, bila kan dapatnya pergi umrah. Saya buat musabaqah, hadiahnya umrah. Bulan 10 kemarin, umrah, juara 2, juara 3, hadiahnya emas. Makanya pemuda remaja saya, besok Darul Aman ini, orangnya sekitarnya saya tengok sejak dulu, orang berpunya, orang mau, orang yang sanggup, buat musabaqah tilawatil Quran. Buat 4 golongan, anak-anak, remaja, dewasa, yang tua-tua. Anak-anak, hadiahnya
komputer. Dan amplop ke amplop juga lah. Kok amplop. Allah sampai pulang lah. Labi. Cuma dikadainya. Remaja hadiahnya Honda. Dewasa umur 40 sampai 60 hadiahnya umroh 5. Saya rasa seluruh mak dan bapak yang ada lingkungan ini berebut ikut beserta. Kata pembawa acara, hadirin yang terhormat, nomor undian 57. Silakan mimbar tilawah. Nah yuk mete itu. Ha'udzu billahi minat syaitonir rajim. Kawan mati di golak di bawah. Inyo yakin. Kenapa? Umroh. Pede nya Pak, umroh dianya. Masya Allah. Kan banyak orang kaya di sini, pemuda remaja banyak. Cari aja 5 orang. 5 juta, 25 juta. Tidak cukup. Tambah satu lagi, 30 juta. Beres, berangkat umroh. Kan kayak begitu. Anak-anak hadiahnya komputer, remaja hadiahnya Honda, dewasa hadiahnya adalah umroh. Yang orang tua berumur 60 ke atas hadiahnya kain kapan. Kok kain kapan Ustaz? Yo kalau di bayinya beko komputer apa? Dia bayinya komputer nampak di matonya le, bayinya Honda nak pandai masuk giginya le. Di bawahnya umroh, nyala dorong aja lu apa coro dong. Kain kapan? Mati bungkus. Bu, kamu tadi sambil duduk situ anak-anak je, tapi amo bicara apa nama amo mainkan suri matu amo. Dan tengok dan mulai bersandar tu sampai banyak lah tua-tua tengok. Dalam pikiran amo tu nak lama le. Kalau kita meninggal, kain kapan musabaqah hadiahnya yang kita bawa mati punya kita, Pak. Yang selama ini tidak punya awak, iuran masyarakat 2.000 sebulan. Iyalah kalau ikhlas mereka, ya kalau redha mereka. Kalau tidak, bau utang awak, Pak. Makanya mulai besok bela ke pasar, bolehlah kain kapan masing-masing. Dia mati masuk le kain awak pemukui ya kan. Iya ndak lama nampak. Kau mohon maaf buat ayah-ayah awak ni. Ndak lama le ayah. Bisa buat tes Pak. Bisa buat tes lama ndak awak atau masuk ambo kuah. Lama ndak kita masih hidup. Hanya tenang. Nah, Masya Allah. Gimana? Ada yang mau dites? Regu A mau? Regu B? Regu C? Penonton? Ndak ada yang mau? Saya tunjuk. Tidak lama nama ayah. Yang berumur 60 tahun itu tidak lama lagi. Percaya tidak percaya, beramal tidak beramal, ibadah tidak beribadah, kontrak datang berangkat, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang beriman, takutlah kamu akan Allah. Wal tanzur, asal kata wal tanzur, nazara yanzuru unzur. Tengoklah dirimu, periksalah dirimu, terintrospeksilah dirimu. Ma qaddamat lighadin. Mana beramal yang kamu perbuat untuk hidup yang lebih panjang. Maka selepas Ramadan, Syawal, ahli ibadat saya adalah Al-Quran. Menggaji orang baca Al-Quran. Saya tahu Ustaz, MDA itu satu lokal, saya yang bangun Ustaz. Masya Allah. Le setuju Pak Ketua ni ya nak? Ini berapa lokal Pak Ketua? Surau aja, yang waktu surau aja nak? Balokal, 3 di bawah 3 di atas. Bapak Ibu, itu taman sorga itu Pak. Orang bangun musola, masjid, madrasah, panti asuhan, pondok pesantren, bangun jalan, siapkan jembatan. Itu semuanya adalah taman-taman sorga. Coba,
Orang sekarang bangun masjid berebut Pak, pribadi, sekeluarga. Malah ada Pak di Pekanbaru ini, saya tidak nyangka Pak, tidak nyangka. Tanyalah sama YouTuber saya nih. Anak muda, dua beradik kakak, kerjanya hanya numpang sama orang kerja, tukang. Kenek bahasa kitanya Pak. Tapi dua beradik berniat membangun masjid. Bagus, indah Pak. Terbangun oleh dia berdua masjid. Tidak ada uang, dia yang ngerjakan dua beradik kakak Pak. Terbangun oleh dia masjid. Coba bayangkan. Tidak kaya dia, orang susah. Bisa. Orang lain sekarang bangun masjid pribadi, sekeluarga, bangun pondok pesantren. Kita apa? Ini taman surga kita ada. Bangun MDA, 6 lokal. Coba, berebutlah Bapak dan Ibu. Saya satu lokal, saya satu lokal, saya satu lokal. 6 orang, dah selesai. Dah selesai. Masuk yang ke-7, ada lagi Ustaz? Ada. Siapkan kamar mandinya. Gitu. Saya mohon maaf Bapak Ibu, ini kan brosur pesantren kita. Saya tidak punya sawit, saya tidak punya karet, saya tidak punya kolam renang, saya tidak punya kolam ikan. Toko saya tak ada apa-apa saya. Tapi pesantren kita alhamdulillah lokalnya sekarang 20, lokalnya 19. Asramanya putra dan putri, masjidnya 20 kali 20, dibangun oleh satu orang hamba Allah, masjidnya 1,4 miliar. Lokalnya, asramanya, aulanya, dan lain-lain. Ya kawan-kawan jemaah, ada yang paku, ada yang seng, ada yang semen, ada yang krekel, ada yang pasir, ada yang batu bata. Bagi Bapak yang telah berbuat, inilah keindahan hidup. Tapi bagi kita yang belum, kapan kita mulai? Saya ahli ibadat, saya selesai Ramadan ini Ustaz, adalah infak, wakaf, sedekah. Tanah saya ada 2 hektar sana Ustaz, akan saya wakafkan untuk buat panti asuhan. Saya buatkan untuk pondok pesantren Ustaz. Saya bangun masjid situ Ustaz. Masya Allah. Tuh sampai di mana lah Pak? Mati awak, mobil M4 tinggal, rumah 20 kali 20 tinggal, deposito ada 200 tinggal, emas ibu yang tersimpan di dalam almari tinggal. Mulai malam ini saya yakin ibu-ibu di sini banyak emasnya Pak, banyak. Tidak sambung jawab laki-laki, kalau awak laki-laki kok gaya aja ngopak, utang wak banyak. Kalau ibu tu nak emasnya banyak. Yang kedua wak laki-laki kau Pak, lah buru, lah kajui, lah lisui. Dia sayang ke bini Pak. Dapat biti dia baik ke bini, dapat biti dia baik ke bini. Kadang-kadang bini awak kau nak lo perasaan, bu kasih abang duit sikit tak apa untuk merokok. Berhentilah dia memang. Entahlah. Nah, ibu yang punya emas 20, 30, 40, 50, malah lebih dari itu. Kalau bahasa Inggrisnya Pak, kubiak cik surang. Kalau bahasa Singapura apa kubiak tu Pak? Apa namanya tu? Diambil satu emas satu orang. Ibu punya emas berapa? Ada sekitar 30 orang. Jumlahnya beda-beda. Satu orang ambil satu emas. Kasih sama pengurus itu. 40 orang, 40 emas dikali 2, 80 juta. Udah selesai 2 lokal. Selesai. Kalau tidak mau pengurus terima, kasih sama saya. Kadang saya sedang bangun itu 3 lokal. Tidak ada, saya tidak ada buat proposal. Bangunlah saya Pak Gubernur, bangunlah saya Pak Bupati, anggota Dewan, tolonglah saya. Tidak ada. Mohon maaf, nih santri kita hampir 500 Pak. Uang sekolah aja perai. Tidak bayar. Guru kita 52 orang. Satu orang cuma yang negeri. Selainnya, gaji sedekah dari saya. Kalau ada anak dari sini besok, kan ngajar tilawah. Kalau bagus mendaftar situ Bang, bagus dites oleh panitia. Hebat baca tilawahnya Pak Ketua. Saya kasih beasiswa, uang makan saya yang tanggung.
SPP perai, uang makannya perai, saya yang bayar, tapi bagus baca Al-Qur'annya. Saya umpamanya anak bapak ibu, ya pak uwa saya ko, pak ngah saya ko, dia anggapnya panitia. Baca ya nak, baca ya do. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ado tando-tando. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah bagus. Coba ini nak suara rendah. Zin, zin, zin. Bagus. Coba ini agak tinggi. Lulus. Insya Allah uang makannya saya yang tanggung sampai tamat. Tapi saya anak bapak ibu dites pak di panitia di pak umur di pak ngah moko baca yang baca tu a'udzu billahi minan syaitonir rajim. Kayak gitu dia baca. Bayarnya tu pak, bayarnya pak, bayarnya. Paham? Anak yatim, alhamdulillah kita bantu. Uang makan 650.000 satu bulan. Kita bantu 300 satu bulan, satu orang anak. Dikali 52 anak yatim. Berapa juta yang harus saya bantu anak yatim? Kadang-kadang itulah Pak, datang amaknya ke Ambol. Ustaz, iyo, Buya, saya tidak dapat pikiran lagi nih Buya. Apa? Lah 2 bulan uang makan anak tidak bayar-bayar. Kenapa? Itulah Buya sejak ayahnya poi ko. Hilang akal mencari duit Ustaz. Nak dapat akal Rasulullah tu, itulah malu amo sama Buya Rasulnya. Itu balik, nak dapat akalnya. Ada akal tu. Kalau ingin lunas, nak bayar anak kita itu, ada caranya. Gimana cara Buya? Tukar raya juanggo. Awak lah buka pendaftarannya dah lebih cahaya je Pak. Bu, kami laki-laki kau le amu ibu kami tambah bini le bu. Itu dia besok, itu dia masalahnya dah Pak. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang terhormat, cukup 2 itu yang saya sampaikan pada malam ini. 1 adalah kita saling membina kebersamaan, jangan baca perbedaan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah atau persaudaraan kita. Mari kita sambung dengan siapa dan di mana saja. Yang kedua, setelah habis Ramadan ini, buatlah amal ibadat umum, dokter umum ambil silakan, tapi kalau bisa tambah dengan dokter spesialis, buat amal ibadat yang spesial banyak sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang ada. Demikian mak dan bapak, semoga bermanfaat adanya. Sekalian mari kita tutup dengan doa. Saya mengajak mak dan ayah sebelum doa dibaca, mari kita berhadiah Fatihah untuk ama ayah awak yang melahirkan dan membesarkan susah payah Pak. Bila mak ayah sudah tiada, semoga diampuni dan dilapangkan kuburnya. Bila mak ayah kita masih hidup, sehat juga hendaknya selalu, dan dapat juga oleh kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kulluhum ajmain al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بلغ حاجاتنا ونياتنا
ومقصورنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وعملا صالحا مقبولا يا مجيب السائلين. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم taqabbal ya karim. Demikian silap dan salah mohon maaf. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.